Oke teman-teman ya, kita masih ingat waktu zamannya viral-viralnya Odading Mang Oleh itu kan, yang mungkin kemudian orang banyak yang tahu ya namanya Odading berkat ada Odading Mang Oleh. Coba kita lihat untuk saat ini bagaimana ya. Tapi kita tidak kita hanya sedikit flashback saja. Tapi semua dengan keviralan pada saat itu di sekitar 3 tahun yang lalu ya, pokoknya kan 3 tahun yang lalu, dan Odading tuh semakin naik daun lah seperti itu. Walaupun sampai saat ini tuh ya redup kembali ya. Nah, ini konten-kontennya. Tapi setidaknya gini teman-teman ya, ada sisi positifnya pada saat itu ya. Ketika viral, saya juga dulu waktu masih di Kalimantan itu kan, jadi memang ada sedikit perbedaan pada saat itu ya, mungkin sekitar tahun 2001 ya kalau nggak salah ya, sekitar tahun 2000-an, 2001, 2000, 2001. Nah, itu mengalami suatu lonjakan yang luar biasa, bukan hanya saya gitu kan, dan banyak pedagang juga tuh yang akhirnya mereka mengalami kenaikan. Bahkan saya sendiri merasakan itu, ya menurut saya luar biasa ya pada saat itu, karena saya juga nggak tahu, karena pada saat itu saya juga belum membuat konten ya, belum membuat konten, jadi hanya dengar-dengar saja, dan ada beberapa orang mendatangi dan mengatakan, bang ini sedang viral, sedang banyak bahasan, dan memang terbukti teman-teman ya pada saat itu juga membuat adonan itu memang lebih ya, yang biasanya pokoknya kita membuat 20 kilo menjadi 30 kilo dan seterusnya gitu. Itu bertahan sekitar, nggak lama sih, sekitar mungkin bisa jadi 3-4 bulan ya seperti itu. Jadi tidak lama, mentok-mentoknya itu 5 bulan, kemudian turun kembali ya. Dan kita dengar-dengar juga bahwa yang Odading Mang Oleh sendiri yang di Bandung ya, itu kan dulu sempat ngantri-ngantri ya luar biasa, dan sekarang akhirnya bisa pulih kembali ya. Nah, tapi setidaknya di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa memang sebelumnya Odading tidak begitu dikenal gitu kan, tapi berkat salah satu konten kreator itu kan yang memperkenalkan Odading Mang Oleh, dan akhirnya bisa naik daun pada saat itu dan memberi berkah sendiri bagi pedagang-pedagang seperti kita gitu kan. Tetapi itu sayang sekali ya, tidak lama, hanya hitungan mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan ya, yang paling tren gitu, trending ya. Dan setelah 5 bulan ke sana, bahkan pedagang-pedagang mulai sepi kembali. Jadi memang daya masyarakat itu tergantung viralnya, tergantung trennya pada saat itu, jadi diikuti ya. Mungkin juga sebagian besar gitu kan beranggapan bahwa ternyata Odading itu ya hanya seperti itu gitu. Walaupun pada dasarnya yang namanya bolang-baling ya, bolang-baling kalau di Pulau Jawa itu kan, terutama daerah-daerah yang saya kenal, yang saya tempat belajar dulu seperti itu ya, itu biasa gitu, artinya memang sudah dikenal, sudah banyak di terutama daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, yang memang penggemarnya luar biasa menurut saya, karena di hampir setiap jalan-jalan itu ada ya namanya jualan, namanya bolang-baling, roti gorengan seperti itu. Akan tetapi kan pas viralnya ini memang berdampak positifnya, karena lonjakan orang yang tahu berkat salah satu konten kreator gitu kan, sehingga mendatangkan rezeki sendiri, dan bahkan banyak orang-orang yang ingin usaha tentang Odading dan cakwe. Kalau dulu sih mungkin sebagian orang juga, kita juga mungkin kurang ngerti ya namanya Odading itu apa, walaupun kita jualan bolang-baling gitu kan. Tapi setelah dicari, Odading itu sama ya seperti bolang-baling, sama seperti roti goreng gitu kan, hanya penyebutan saja yang beda ya seperti itu. Nah, setelah itu kan paham ya, oh iya ternyata Odading itu sama halnya seperti bolang-baling kita jual seperti itu. Kalau dulu kita lihat yang beli saja sampai ngantri, seperti contohnya ada Bobon Santoso juga pernah ngupload di sini, tapi nggak
apa ya, nggak seramai dulu mungkin ya. Dulu viralnya ada salah satu kontennya 1 tahun yang lalu tadi. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Jadi dengan efek viralnya dulu itu semakin meluasi gitu kan. Jadi kalau kita upanya buka di daerah tertentu, memang kan odading nih atau bolang-baling ini kan tidak dikenal ya, tidak dikenal merata gitu kan, hanya di daerah-daerah tertentu ya, terutama sebagian besar di Pulau Jawa ya. Penyebutan nama odading itu kan itu histori ya, artinya daerah Bandung, Jakarta dan sekitarnya ya dulu itu kan, karena mungkin histori pada saat zaman penjajahan ya dinamakan seperti itu gitu. Tapi kalau kita di daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan beda teman-teman ya, beda karena yang sering kita sebut ada namanya galundang, ada namanya bolang-baling, roti goreng, gembuan seperti itu ya, dan beda pengucapan dengan daerah-daerah odading. Nah, tapi dengan viralnya pada saat itu ya, ketika kita buka-buka nih, contohnya kita buka di daerah-daerah seperti ini gitu ya, itu sedikit walaupun nggak banyak yang tahu ya, tapi sedikit ada perbedaan. Oh iya, namanya odading itu gambarannya mereka sudah tahu walaupun kadang belum pernah memakan itu ya. Nah, begitu kita buka artinya sudah ada market sendiri yang orang mungkin penasaran gitu kan. Daripada kalau sebelum kita viral dulu, contohnya saya membuka di Palembang pada saat itu kan, itu memang harus mengenalkan lebih ekstra ya, artinya bener-bener orang nggak tahu ya namanya. Dulu kalau nama saya tuh buka di sana tuh kue bantal ya, kue bantal, tapi ada yang nyebutnya juga tetap roti goreng. Kalau bolang-baling enggak ya, justru di daerah sini karena yang mengawali ada teman-teman kita yang dari Jawa gitu kan, daerah Lampung sini, bolang-baling justru lebih terkenal ya daripada odadingnya seperti itu. Tapi ya sebagian mengatakan adalah odading kan. Nah, jadi itu sekilas cerita teman-teman ya, dengan efek pengaruh ya, ataupun dengan naik daunnya odading pada saat itu 3 tahun yang lalu itu, memang sekarang tuh masih berdampak secara nama. Tapi kalau secara orang pembeli itu ya nggak begitu nggak begitu signifikan gitu kan, hanya menambah beberapa saja.